Pemirsa, Polda Sumatera Utara menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus rapid test dengan alat bekas di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam sehari, kelima tersangka meraup keuntungan hingga 30 juta rupiah. Polda Sumatera Utara telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus rapid test dengan alat bekas di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kelima tersangka adalah PM, manajer kimia farma diagnostik Jalan Kartini Medan, dan 4 anak buahnya, yaitu SR, DJ, M, dan R. Para tersangka mendaur ulang stick atau cotton buds untuk mengambil sampel swab antigen para calon penumpang di Bandara Kuala Namu. Dari malpraktik itu, para tersangka meraup keuntungan hingga 30 juta rupiah per hari. Sejak Desember 2020, diperkirakan total keuntungan yang sudah mereka dapatkan mencapai 1,8 miliar rupiah. Kegiatan ini atau daur ulang ya stick alat swab ya ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak bulan Desember tahun 2020. Polisi menyita ratusan paket alat tes cepat dan uang 177 juta rupiah sebagai barang bukti. Kelima tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Dari kacamata medis, stick atau cotton buds pengambil sampel masuk kategori limbah B3, sehingga tidak boleh didaur ulang ataupun dicuci untuk digunakan lagi. Selain menjadikan hasil tes tidak akurat, praktik penggunaan stick bekas untuk mengambil sampel juga beresiko menularkan COVID-19. Tak heran, ID mendesak penegak hukum menghukum berat para tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini 6 juta dosis vaksin Sinovac dan Sinopharm kembali tiba di Indonesia. Sementara Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinopharm. Hari ini, 6 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 dari Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di saat yang bersamaan, 482.400 dosis vaksin COVID-19 dalam bentuk jadi dari Sinopharm juga telah tiba. Dengan kedatangan vaksin ke-10 ini, maka Indonesia telah menerima 60.500.000 dosis bahan baku vaksin Sinovac dan 8.448.000 dosis vaksin jadi dari Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Kedatangan vaksin pada hari ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mengamankan pasokan vaksin secara bertahap di dalam negeri. Di tengah situasi di mana negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sementara itu, pada hari ini pula, Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin dari Sinopharm. Vaksin tersebut dinilai aman dan efektif untuk menghasilkan respon imun. Dan berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan terhadap data-data yang kami terima, baik itu data mutu, data produksi, ataupun juga data dari studi-studi preklinik dan studi klinik, dapat disimpulkan bahwa pemberian vaksin SARS-CoV-2, vaksin Verocell Inactivated Sinopharm, 2 dosis dengan selang pemberian 21 sampai dengan 28 hari menunjukkan profil keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik dan efikasi serta respon untuk meningkatkan imun yang baik. Untuk keselamatan rencananya, vaksin Sinopharm akan disalurkan oleh PT Kimia Farma ke masyarakat pada 3 hari mendatang. Upaya pencegahan peningkatan penularan Tim Liputan iNews melaporkan. Berdasarkan surat edaran. Pemirsa, di tengah larangan mudik masih ada warga yang nekat mudik menggunakan travel gelap. Dalam razia yang digelar di sejumlah titik keberangkatan di Semarang, Jawa Tengah, polisi menyita 3 unit mobil travel gelap. Razia travel gelap dilakukan petugas gabungan dari Satlantas Polrestabes Semarang bersama Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP. Petugas mendatangi sejumlah agen travel keberangkatan penumpang antar kota dan antar provinsi di kota Semarang, Jawa Tengah. Satu persatu, polisi mendata dan mengecek kendaraan yang dipakai untuk mengangkut penumpang. Ada nama sih. Oh, pribadi. Cara cari penumpangnya gimana, Pak? Ya, kaget, Pak. Oh, kaget.
Dalam razia ini, petugas mengamankan 3 unit kendaraan minibus plat hitam yang dipakai sebagai angkutan travel jurusan Yogyakarta, Wonosobo, dan Bali. Melaksanakan penertiban, melaksanakan pendataan kepada travel gelap. Yang kedua, melaksanakan edukasi himbauan kepada travel gelap masyarakat pengguna jalan. Dihimbau agar tundalah mudik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Petugas tidak segan untuk menyita kendaraan travel yang tetap bandel mengangkut penumpang dari luar kota Semarang. Sementara bagi penumpang yang kedapatan positif corona akan diisolasi di sejumlah tempat yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dipastikan akan menggelar sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Panitia membatasi peserta sholat Id hanya 6.000 orang. Jumlah peserta sholat Idul Fitri di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya akan dibatasi hanya 6.000 orang saja. Padahal biasanya dalam kondisi normal, Masjid Al-Akbar mampu menampung hingga 60.000 jamaah. Masyarakat yang ingin sholat Id di Masjid Al-Akbar harus mendaftar secara online terlebih dahulu. Nantinya jamaah akan diverifikasi ulang untuk mendapatkan ID card sebagai tanda jamaah sholat Id Masjid Al-Akbar. Pemirsa, warga terdampak badai Seroja di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur hingga kini masih ada yang tinggal di pengungsian. Bantuan untuk kebutuhan sehari-hari juga masih diharapkan untuk bertahan hidup. Desa Motaulun di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak badai Seroja. Warga kini sebagian besar bertahan di posko-posko pengungsian. Meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana, Gerkindo sebagai salah satu organisasi sayap Partai Perindo kembali turun ke lokasi bencana. Gerkindo menyalurkan bantuan berupa sembako bagi para warga desa. Dengan memberikan bantuan berupa paket sembako dan juga paket gizi untuk anak-anak, dan juga kami berbagi buku cerita Alkitab bergambar untuk bisa menolong iman mereka. Adanya bantuan sembako untuk kami yang terdampak banjir bandang di daerah Malaka ini, kami bersyukur. Bantuan Gerkindo menjadi bentuk rasa kasih dan kepedulian kepada warga yang terdampak bencana untuk meringankan beban di tengah keterbatasan. Tim Liputan iNews melaporkan.